Oh, ada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Alhamdulillah, eh, masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat istiqomah, sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat, dan melanjutkan pembahasan kita kemarin setelah kita kemarin membahas seputar apa saja yang menyebabkan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, itu melakukan mandi wajib. Nah, sebelum itu juga, eh, saya juga sudah menyampaikan bahwasannya ada mandi-mandi sunnah. Di antaranya kemarin saya bilang mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi ketika sholat istisqa, gitu ya. Mandi ketika sholat khusuf dan sholat kusuf. Nah, itu merupakan mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Artinya ketika seseorang meniatkan mandi tersebut dengan ya Allah, aku niat mandi sunnah karenamu, insya Allah mandinya tersebut itu dinilai sebagai pahala. Nah, itu adalah dua contoh mandi ataupun contoh-contoh dari mandi sunnah. Mandi yang sifatnya sunnah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja yang menjadi rukun dari mandi wajib. Rukun dari mandi wajib. Rukun dari mandi wajib itu gampang. Hanya ada dua saja. Pertama niat, kedua adalah mengalirkan air dari ujung rambut ke ujung kaki, dari daerah yang kelihatan sampai daerah lipatan. Semua anggota badan tersebut itu mesti dan wajib kena air ketika dia junub. Oke, satu persatu. Kita bahas niat. Niat kita udah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Niat yang ada pada wudhu itu persis seperti yang ada di sini. Hanya saja, hanya saja, dalam perjalanannya, niat itu kalau wudhu kemarin kan nawaitul wudu'a, gitu kan? Nawaitu apa namanya, istabahatis sholah. Dan niat wudhu yang biasa kita lafazkan nawaitu wudu alirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niat wudhu yang biasa kita lafazkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita, atau bagaimana seorang yang ketika dia mendapatkan sebab-sebab dari mandi, baik itu karena senggama, keluarnya mani, haid, nifas, wiladah, ataupun maut, itu bagaimana cara dia mengatakan niatnya tersebut. Nah, gampangnya begini. Kalau orang yang dia itu junub, seperti itu,
mudahnya dia ngomong nawaitu liraf'il hadasil. Afan, nawaitu Allahumma shalli alaihi wasallam. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbar. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Oke, nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbar. Nah, ketika kita meniatkan itu, maka niat itu sudah melingkupi semua hal yang menyebabkan kita mandi. Misal ketika orang mimpi basah, berarti kan khurujul mani. Dia bilang nawaitu raf'al janabah. Boleh seperti itu. Terus kalau misalkan haid, nawaitu raf'a hadatsil haidi wan nifas misalnya. Boleh. Nawaitu raf'al hadatsil wiladah. Boleh. Nah, itu merupakan niat-niat orang yang terkena atau mereka yang punya kewajiban mandi wajib. Nah, tapi pertanyaannya gini, apa niat perempuan yang dia itu bukan orang Islam, kafir maksudnya, Yahudi dan Nasrani, ketika dia menikah sama orang Muslim? Bagaimana suaminya itu boleh menggauli istrinya setelah istrinya selesai haid? Nah, ini pertanyaan untuk apa? Ini jawab apa namanya? Ini akan dijumpai ketika seorang suami itu menikahi ahli kitab. Jawabannya gimana, Tat? Jawabannya adalah istri tersebut mesti mandi. Tapi mandinya bukan karena niatnya untuk menghilangkan hadas. Kenapa kok begitu? Karena niat menghilangkan hadas, salah satu syaratnya, eh, ada nggak di sini ya? Seingat saya, ya pernah saya dapat ini dari guru. Niatnya itu dia tuh harus Islam. Salah satu syarat dari orang mandi wajib, syaratnya dia itu harus Islam. Sementara dia bukan Islam. Bagaimana cara dia itu bisa atau bagaimana suaminya itu sah menggaulinya sementara dia masih dalam posisi baru selesai haid? Nah, jawabannya gampang. Perempuan kitabiah ini atau perempuan ahli kitab ini niatkan mandi wajibnya untuk istibahatil jima, untuk diperbolehkan jima atau digauli. Itu satu-satunya cara untuk seorang suami bisa menggauli istrinya yang kitabiah, Yahudi ataupun Nasrani, selepas dia apa namanya masa haidnya. Selepas masa haidnya perempuan tersebut. Oke, baik. Itu satu masalah. Yang kedua, kalau misalnya ada orang yang, mohon maaf ini Maya, tahu beser kan ya? Beser kan kalau untuk apa air kencing kan biasa ya, beser ya. Nah, ini ada kasus di mana dia besernya itu beser mani atau beser sperma. Orang yang ya cepet lah gitu keluarnya, dan dia keluar terus tiba-tiba ada apa keluar terus. Nah, bagaimana cara dia mandi atau niatnya? Nah, niatnya nggak cukup dia bilang nawaitu rof al hadas, nggak cukup. Atau nawaitu li raf'il hadatsil akbar, nawaitu ghusl li raf'il hadatsil akbar, nggak cukup. Tapi yang harus dia niatkan adalah nawaitu al istibahah. Istibahah. Sama seperti perempuan kitabiah tadi. Kitabiah tadi ada kata-kata jimanya. Kalau ini cuma cukup nawaitul istibahah.
Setelah itu dia langsung buru-buru mandi, baru bisa melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan ibadah lainnya. Seperti sholat, tawaf, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu masalah niat pada mandi wajib. Oke, sampai sejauh ini coba ada diskusi nggak? Hmm, Ada Ustaz? nggak ada atau ada? Nggak ada Ustaz. Ah, nggak ada. Oke, taib. Itu masalah niat. Yang kedua adalah ta'mimul badani bilma. Meng, apa namanya? Membasahi seluruh anggota tubuh dari ujung kaki ke ujung dari ujung rambut ke ujung kaki. Mulai daerah-daerah yang kelihatan sampai daerah-daerah lipatan. Semuanya harus di apa namanya dibasuh. Perhatikan, ada satu hal yang harus diperhatikan. Ketika seseorang itu menyiram, ya entah pakai shower, yang paling bagus sih pakai shower sih. Karena shower itu jauh lebih aman dan jauh lebih eh, terhindar dari najis. Tapi oke lah, tapi itu kalau mereka yang punya shower misalnya. Kalau di rumahnya Ihsan misalnya, di rumahnya Ihsan misalnya. Rumah antum ada showernya nggak, San? Oke deh, anggaplah di rumahnya Ihsan nggak ada shower gitu. Di rumahnya Mas Andari ada shower. Ketika seseorang itu mandi, ngambil gayung misalnya, gayung serot, sekali Bismillahirrahmanirrahim, nah sambil niat ya, sambil niat, guyur semuanya. Oke. Basuhan pertama, basuhan pertama dari seseorang itu mandi wajib, air yang turun dari tubuhnya itu disebut sebagai namanya air mustakmal. Basuhan pertama. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu air yang masuk atau ketika air itu kena bak, maka bak itu tersuci. Kalau basuhan kedua dan basuhan ketiga. Tapi kalau basuhan pertama, dia dihukumi air mustakmal. Nah, diperhatikan ini. Jadi, kalau mandi wajib, ya kita baik karena sebab-sebab salah satu dan sebab-sebab yang lainnya, diperhatikan bak kita mandi. Jangan sampai bak kita itu terkena yang namanya air mustakmal. Oke. Jadi semuanya langsung diguyur. Guyur. Nah, kalau eh, yang pernah Ana ketahui bahwasanya pertama kali itu adalah ini dulu daerah-daerah kepala dulu disiram, sor sekali, kedua itu yang kanan, sor semuanya, kedua itu yang kiri. Dah tuntas semuanya, baru mulai digosok-gosokkan. Nah itu kan udah yang fardunya ibaratnya udah tuntas tuh, karena semuanya sudah kena ini, ya kan? Nah berikutnya baru di basuhan kedua untuk ditakmimkan lagi gitu, untuk dipastikan lagi kali-kali ada yang ketinggalan tadi. Nah memang paling enak tadi Niatnya di mana kan? tadi kan niatnya pas basuhan pertama Enggak. tadi itu Oh, sama langsung. berarti kan kalau wudhu kan pas cuci muka ya. Hmm, Nah kalau kalau mandi wajib tuh niatnya di mana? Di hal pertama pas yang dilakukan tuh ah, ah, pas gini nih, pas guyur Bismillahirrahmanirrahim nawaitu gitu. Guyuran aneh pertama kan itu. pernah dapat katanya kan bersihin kemaluan dulu. Nah itu gimana? Nah, kalau itu bagian dari kesunahan. Jadi sama kayak kita cuci tangan pas pas wudhu ya, Iya, sunnah betul. gitu. Niatnya sunnah gitu. Hmm.
Itu merupakan kesunahan. Memang dibersihin dulu, awalnya dibersih. Terus kalau ini tuh, kalau apa? Kalau antum kayaknya pernah bilang kalau cuma cipratan-cipratan yang pertama itu boleh nggak kan? Kayak misalkan tadi basuhan pertama, tapi kan nggak kita tadahin kan itu airnya, tapi kan pasti nggak mungkin lah nggak nyiprat ke bak-bak sekitar. Nah itu gimana hukumnya? Nah, tadi ketika ini kemarin sih ketika kita bilang apa najis-najis ataupun sesuatu yang dimaafkan ketika kena air. Di antara sesuatu yang dimaafkan ketika kena air adalah pertama ketika binatang yang nggak punya darah. Yang kedua adalah ketika air cipratan tersebut ada air cipratan najis kecil dan itu memang nggak kelihatan mata kita gitu loh. Kita memang sudah menjaga tapi kita nggak kelihatan mata cipratan tersebut, maka ya nggak apa-apa gitu. Karena kita nggak pernah tahu ini apa nggak kelihatan mata gitu loh. Dan kita sudah menghindari sekali hal tersebut. Nah itu termasuk yang najis-najis yang dimaafkan. Hmm, gimana? Ada lagi? Oke. Ustaz, Perkara ya, duluan. Hmm, silakan Mas Angga. Duluan Mas Aga. ah, oh masalah dari juga ya. Nggak apa-apa mah. Aman aman. Nggak, ini sih, ketika mandi wajib, ketika selesai ini ya, selesai jima ya, terus tuh ada selesai jima itu biasanya ada tetesan apa ya, keluar lagi kok gitu ya. Itu perlu Mm-mm. mandi wajib lagi nggak ya, Ustaz? Enggak, itu adalah apa mungkin bagian dari bagian dari ikutan ikutannya. Itu nggak perlu karena pas keluarnya itu ya sudah itulah selesai gitu loh. Oh, oke Heeh. oke. Tapi kecuali gini Mas, kecuali kalau memang dia kena penyakit tadi beser, beser tapi besernya bukan beser kencing tapi beser sperma. Itu bisa, Hmm, bisa jadi dia kena itu. Kalau misalkan kena itu dia apa namanya? Dia niatnya berbeda mandi wajibnya dan dia mandi wajib lagi. Bisa jadi seperti itu loh oh, ya, bisa jadi seperti itu. oh ya ya ya, ya. Hmm. Oke. Tapi Hmm, kita juga harus me, me, ini juga memastikan bahwasanya apakah dia kena penyakit atau tidak. oke oke Heeh, gitu. oke Heeh. oke. Oke, Cuman cukup. umumnya enggak, umumnya enggak, umumnya enggak. Nah, Itu hanya tambahan saja. Kayak kita habis buang air kecil terus tiba-tiba ada cairan keluar lagi. Nah, itu adalah cairannya sifatnya najis dan kita cukup berwudu saja. Nah, itu aja. oke oke Mm-mm. oke, Ustaz. Cukup. Alhamdulillah. Ada lagi Mas Abdul gimana Mas? Nah, itu saya pernah baca tuh di suatu apa web itu. Jadi kayak kata Mas Iksan itu kan dia membaca kemaluan dulu, habis itu setelah niat itu ya, Ustaz. Mm-mm. Habis itu dia ada untuk niat wudhu lagi tuh, Ustaz. Mm-mm. Itu gimana, Ustaz? Oke, Dalam gini-gini. niat ada niat lagi. Gimana? Jadi gini. eh Pertama, yang harus antum pastikan adalah antum mau mandi nih ya. Selesai, antum punya hadas. Hadas besar. Baik karena jima, baik karena keluar mani, haid, nifas, wiladah ataupun maut. Oke. Pertama yang antum harus bersihkan adalah tangan dulu. Tangan dulu ini antum harus bersihkan. Bisa jadi ini tangan ini adalah salah satu sumber dari najis. Antum bersihkan dulu nih. Oke, bersihkan tangan dulu. Kedua yang antum harus bersihkan adalah kemaluan. Laki-laki ataupun perempuan. Itu kemaluan dibersihkan dulu. Nah, sudah bersih semuanya, antum ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Niatnya nawaitul wudu'ah. Oke. Nah,
Sudah, nawaitul wudu'ah. Selesai wudu, ada sunnah yang mengatakan nggak perlu kaki itu dibasuh. Karena basuhan kaki nanti bisa setelah mandi wajib. Tapi kalau antum mau membasuh kaki, tafadhol juga. Oke. Selesai wudhu, langsung kita mandi. Nawaitu ghusla. Tor. Selesai mandi, selesai bebersihan semuanya, pastikan kita wudhu lagi, nggak apa-apa. Meskipun kita nggak berhadas, meskipun kita nggak berhadas, kita wudhu lagi nggak apa-apa. Tuh. Tadi niatnya, nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Meskipun antum nggak punya hadas, tapi antum diperkenankan untuk berwudu lagi. Selesai berwudu, selesailah tugas antum untuk mandi wajib. Oke, tadi seperti yang Anda bilang tadi ya, atas, kanan, kiri, kalau perlu depan juga untuk memastikan, belakang juga kalau perlu memastikan, bawah lagi, ini lagi. Nah, pokoknya intinya bagaimana caranya antum memastikan semua badan itu, apalagi terutama darah lipatan ya, darah lipatan tuh airnya kena semua. Nah, itu. Hmm, ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Sunnahnya mandi wajib. Pertama, harus berdiri. Itu sunnahnya. Duduk gimana, Tat? Ya nggak apa-apa duduk. Karena sunnahnya berdiri. Yang kedua, menghadap kiblat. Sunnah juga. Oke. Yang ketiga, wudhu. Yang keempat adalah baca bismillah. Yang kelima, itu menggosok-gosok. Menggosok-gosok. Yang keenam, 3 kali basuhan. Masing-masing dari setiap anggota badan. Nah, itu merupakan sunnah-sunnahnya dari mandi. Oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sunnah-sunnahnya mandi. Oke. Tadi kita udah menyelesaikan yang wajib, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang makruh ketika seseorang itu mandi? Pertama, orang itu makruh kalau dia junub, terus dia mengakhirkan mandi wajibnya, tidur dulu misalnya. Hmm, tidur. Nah, itu makruh. Apalagi misalnya makruh juga ketika dia makan sama minum. Makruh itu. Tapi makan sama minum ini dengan syarat. Dia nggak akan menjadi makruh ketika dia sudah berwudu. Ketika dia sudah berwudu, maka makruhnya hilang. Karena di sini dikatakan di syarah kitab eh, apa namanya Safinatun Najah, wal aklu wa syurbu qoblal wudu'i wa ghusl farji. Jadi hukum makan dan minum bagi mereka yang punya hadas besar itu makruh ketika dia belum berwudu dan belum membersihkan kemaluannya. Itu makruh hukumnya. Hmm. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa contoh dari orang-orang atau dari mereka yang melaksanakan makruhat dari yang namanya junub.
Oke, ada lagi. Nah, itu aja pembahasan mengenai mandi. Terakhir di pembahasan tentang makruhatil gusli. Hal-hal yang makruh dalam mandi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam namanya syarat-syarat dari orang berwudu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ada Ustaz, Yang izin. haramnya nggak ada Tat. Silakan Mas Mas Nah, Ari. ini Ustaz, pernah dengar yang katanya kalau sudah mandi wajib kita udah bisa langsung sholat, udah bisa langsung sholat Ustaz, tanpa wudhu lagi. Itu gimana Ustaz? Betul sekali. Bisa. Karena mandi wajib sudah otomatis menghilangkan najis kecil atau hadas kecil. Bisa langsung mandi. Hmm. Tapi dengan syarat, antum sudah memastikan setelah mandi wajib, antum nggak megang hal-hal yang apa namanya, harus bisa memastikan loh ya, harus bisa memastikan antum tidak memegang hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Makanya makanya salah satu hal untuk menjaga supaya seseorang itu setelah mandi itu dia itu nggak megang apa-apa, dia harus wudhu gitu loh, memastikan wudhu. Nah, makanya wudhu lagi. Tapi kalau sudah antum pastikan antum sudah berwudhu sebelum dan setelah mandi, ya antum boleh langsung langsung melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mandi biasa itu nggak sah. Dulu saya punya teman, dia dikasih tahu sama orang tuanya katanya kalau mandi itu sudah sama kayak wudhu, katanya gitu. Jadi dia setiap habis main, mandi langsung sholat maghrib. Lah, ya udah deh, terserah deh. Dia dikasih tahu orang tuanya begitu gitu loh. Nah, mungkin orang tuanya ini salah tangkap mungkin. Anda yakin salah tangkap orang tuanya. Yang paling tepat adalah mandi itu bisa mewakili wudhu ketika mandi wajib. Kalau mandi biasa nggak bisa mewakili wudhu. Nggak bisa mewakili wudhu. Karena wudhu itu punya syariat dan juga punya tata caranya. Nggak serta-merta langsung antum mandi itu langsung menjadikan antum itu bisa sholat. Nggak bisa. Nah itu masa kecil dulu lah ya. Dan ini menjadi tanbih bagi kita yang sudah punya anak. Jadi ya, ya bener lah, apa namanya, madrasah pertama itu rumah itu ya karena nanti kalau informasi yang kita sampaikan itu apa, kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang memvalidasi setiap ucapan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena mereka adalah orang yang paling percaya pertama kali dengan hal atau dengan perkataan yang kita ucapkan. Nah, dan kalau misalkan itu salah kan bahaya banget gitu loh. Kasihan tuh anak gitu. Nah inilah makanya pentingnya kita untuk belajar juga. Nah. Oke, ada lagi. Gimana San? Lagi San? Kalau Mas Arya ada lagi, silakan Mas. Cukup Ustaz. Heeh. Yang kondisi-kondisi haramnya nggak ada. Ya, kondisi-kondisi haramnya nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak boleh apa namanya tawaf, itu. Nanti kok dibahas kok di sini apa saja yang setelah bab ini, setelah bab syarat-syarat wudhu ntar disebutin apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ketika kena hadas. Termasuk itu nggak mandinya pakai air curian. Itu kalau mandi pakai air curian tuh sah dia, cuman dia berdosa. Sah, tapi dia berdosa. Sah, tapi berdosa. Oke, kalau nggak ada, yuk lanjut. Pasal berikutnya adalah syara'itil wudhu. Syara'itil wudhu. Syarat-syaratnya orang wudhu. Pertama, dia harus Islam. Dan nggak sah orang wudhu ketika dalam keadaan kafir.
nggak sah. Karena wudhu ini merupakan apa namanya syarat apa eh, salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini pernah Ana bilang ya di Maqasidus Shaum juga udah pernah mention juga tentang masalah tamyiz ini. Ah, Oke. Jadi kalau dia nggak mumayyiz, nggak sah sholatnya. Nggak tahu nggak sah wudhunya. Oke. Yang ketiga adalah an-naqa'u anil haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Oke. Terus wa naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Bersih dari segala hal, bersih dari amma apa-apa yang yamna menghalangi wusulal ma'i sampainya air ilal basyarah ke kulit. Berarti ini tato. Orang yang tatoan itu nggak sah wudhunya. Terus apalagi misalnya orang yang kena ini apa namanya kukunya kotor, nah itu juga nggak sah wudhunya. Kalau yang hitam itu tuh, nah itu harus diperhatikan tuh, terutama jempol kaki Orang yang gitu. pakai perban. Nah itu nanti setelah pembahasan tentang ini tayamum. Nah insya Allah nanti itu nanti ya harus diperhatikan. Makanya kenapa kok kita diperintahkan untuk maksimal itu ketika memang sudah punya apa namanya kuku kita sudah agak panjang, segera saja. Karena khawatir nanti itu menghalangi jalan air itu masuk ke dalam kuku kita. Terus juga bulu kemaluan itu mesti dipotong maksimal. Maksimal tuh 40 hari. Itu udah mesti harus dipotong. Karena khawatir nanti apa namanya tadi air itu nggak masuk ke dalam apa namanya kulit, terhalang. Nah itu aja. Sunscreen. Termasuk termasuk apa namanya mereka yang menghalangi wudhu lah intinya. Kalau misalkan Make up. make up dan lain sebagainya itu bisa menyerap air dan memang sudah bisa dipastikan seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau belum dipastikan ya lebih baik dibersihkan dulu baru berwudhu. Karena kalau misalkan dia berwudhu tanpa membersihkan dulu nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena ya itu tadi dia terhalangi airnya untuk masuk. Sama pomade juga ya. Pomade juga termasuk. Tapi ada ada tuh beberapa pomade yang dia udah water based gitu. Jadi kalau kena air tuh dia nyerap. Ya, udah kalau dipastikan begitu ya boleh. Kemarin nanya Mas Ageng sih, diskusi sama Mas Ageng. Kata Mas Ageng sunscreen juga kayak gitu. Sunscreen tuh ada yang water based, ada yang nggak water based. Jadi Mm-mm. kalau kalau yang nggak water based sampai dia antum basuh dulu sampai nggak licin gitu. Ketika udah keset, baru bisa pakai wudhu. Tapi ada yang sunscreen yang water based yang kalau kena air yang langsung nyerap juga gitu. Oke. Tapi di sini di kitab apa namanya Syarah Safinah ini dibilangin begini, kaduhni al-jamid la mani'ah wa in lam yathbut alaihil ma. Jadi duhen itu atau
minyak yang jamit, yang padat, itu nggak menjadi penghalang bagi mereka. Atau misalkan orang kan diminyakin rambutnya kan, diminyakin rambutnya. Atau kalau musim dingin gini, biasanya orang itu pada pakai ini, pada pakai apa namanya, minyak juga untuk melembabkan kulit. Nah itu kalau dalam kitab ini itu nggak menjadi penghalang dari wudhu itu. Tapi memang kalau lebih ahsannya tadi kita sudah memastikan kalau memang apa namanya tadi hasilnya apa kan water base Iya, ya water base. water base. Nah, itu lebih lebih tepat, lebih lebih aman dan lebih menyejukkan hati itu pakai yang kayak gitu. Karena nanti ada powder, ada namanya powder juga tuh. Powder itu buat pomade juga. Nah, itu dia kan nggak tahu minyak atau apa gitu kan. Harus butuh pendalaman fakta juga kan. Untuk rambut juga. Iya, oke. Dah ya, oke. Berikutnya, wa alla yakuna 'alal udmi ma yughayyirul ma. Ini yang ana tahu dari arti dalam hal ini adalah anggota anggota dari tubuh yang dibasuh itu tidak atau apa namanya, bukan merupakan hal yang bisa merubah warna air. Ya, jadi anggota-anggota tubuhnya itu, anggota-anggota tubuh kita itu kalau bisa memang sudah bersih dari hal-hal yang bisa memungkinkan air yang jatuh setelah anggota tubuh itu dibasuh itu berubah warna atau berubah rasa atau bahkan berubah namanya. Hmm. Ini kalau misalkan darah gitu, tiba-tiba kita langsung wudhu, nah itu nggak bisa karena nanti apa namanya, syarat dari wudhu ini nggak sah, nggak bisa dipenuhi. Karena kalau orang lagi berdarah ya sudah dipastikan dulu darahnya itu kering dan mengering gitu. Nah kalau misalkan masih ada sedikit dimaafkan. Tapi kalau sudah agak banyak, nah itu pastikan dulu untuk dikeringkan dulu atau dibersihkan dulu, baru kita lanjut berwudu. Oke. Yang ke berikutnya, wal ilmu bifardiyatihi. Seorang mutawaddi, orang yang berwudu itu mengetahui tentang fardu-fardunya dari wudu. Apa yang fardu dari wudu? Ada 6. Oke. Eh, Kalau misalkan orang yang mutawaddi itu menganggap muka itu sunnah, sah nggak berarti? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena wudu bagian dari kewajiban membasuhnya. Hmm. Terus berikutnya, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Dan nggak boleh seorang mutawaddi, orang yang berwudu itu menganggap atau berpendapat kalau fardu dari wudu itu sunnah. Misal membasuh tangan itu sunnah. Nah itu nggak sah. Nggak sah seseorang itu membasuh apa namanya, eh, menganggap kalau yang wajib itu adalah sunnah. Nggak sah wudhunya. Yang tangan sampai siku ya. Ya, sampai situ. Kalau yang telapak tangan sunnah kemarin. Ya, betul sunnah. Nah, kita mengetahui sunnah, mana yang fardu itu adalah sebuah kewajiban. Supaya kita tidak apa namanya,
tidak termasuk orang-orang yang tadi berpendapat bahwasanya yang sunnah itu wajib atau kebalikannya, yang wajib itu sunnah. Nah, itu. Tapi kalau kita menganggap semuanya wajib, itu sah. Menganggap semuanya wajib itu sah. Salat kita atau wudhu kita ini. Itu ya. Oke. Yang ke berikutnya al-ma'u tahur. Nah, ini udah pernah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Apa saja air-air yang termasuk tahur. Oke. Berikutnya adalah dukhulil waqti. Masuknya waktu sholat. Ini juga merupakan syarat dari kita berwudu. Nah, yang yang terakhir ini untuk mereka yang beser. Wal muwalatu lidaimil hadas. Daimil hadas itu siapa? Daimil hadas adalah mereka yang salisal baul, yang beser. Nah, orang yang beser itu nggak boleh dia memakai wudhu yang lama. Memakai wudhu yang lama. Nggak boleh dia. Jadi dia memang harus selalu memperbarui wudhunya. Ya. Misal kita ketahui bahwasanya ada orang yang beser gitu ya. Maka tugas dia sebagai orang yang beser tadi itu, dia pertama dia harus mengganti pakaiannya atau pakaian dalamnya. Kemudian dia langsung berwudhu dan langsung sholat. Itu adalah tugas yang dia harus lakukan. Dan dia nggak boleh menggunakan wudhu dia itu untuk sholat berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kalau dia itu beser. Nah, makanya ketika kita ketahui bahwasannya ada yang beser, maka sebaiknya kita langsung segera ke rumah sakit atau konsultasi ke dokter. Ya, ini dalam rangka kita menyelamatkan ibadah kita. Jarak jarak beser itu berapa ya? Kayak dikatakan sering sering buang air kecil itu ketika seberapa gitu. Antum pernah nggak nyoba ini apa minum air banyak, itu antum kencing kencing lagi, kencing kencing lagi gitu. Nah itu tuh kurang lebih jaraknya di antara situ. Jaraknya apa itu? Pernah antum Jadi nyoba? kalau Hmm. eh, bukan pernah sih, Tat. Kan emang apa emang membiasakan minum air putih banyak kan gitu ya. Hmm. Itu jarang sih, kecuali kayak emang apa ya, biasanya pas waktu-waktu sholat aja gitu kayak tiba-tiba kebelet. Iya kalau jarang-jarang ya nggak termasuk beser. Tadi aja kalau misalkan antum kan tadi kan Ah, tanya jaraknya ngisi seberapa? keluar lagi, ngisi keluar lagi gitu Iya ya. kurang lebih begitu. Atau dia apa namanya ya tiba-tiba berapa menit sekali, beberapa menit 15 menit sekali langsung keluar lagi, keluar lagi. Kan itu orang-orang yang misalnya ini orang-orang yang apa demam panggung kan biasanya juga kan kencing-kencingan biasanya. Padahal dia apa dia demam panggung gitu. Hmm. Hmm. Itu ya termasuk itu juga tuh yang biasa-biasa kayak gitu. Tapi kalau udah normal ya udah normal lagi berarti dia dihukumi orang yang normal lagi. Ini solusi aja, solusi dari syara untuk mereka yang beser. Solusinya begitu. Termasuk misalnya lagi ini ya, lagi diare gitu. Termasuk lagi diare, ya termasuk juga begitu. Maaf. Jadi dia nggak boleh menggunakan wudhu yang lampau atau wudhu sebelumnya. Wudhu eh, apa? Wudhu atas sholat sebelumnya. Dia harus memperbarui. Oke. Yo, yang ke-11 tambahan, tambahan. Yang ke-11 adalah mengalirnya air ke seluruh
anggota tubuh, khususnya anggota wudhu. Kalau pakai semprotan yang pernah Ana bilang, itu nggak sah. Pakai semprotan nggak sah. Dia harus mengalir airnya. Yang kedua, menghilangkan atau dia wajib membersihkan dulu najis-najis yang kelihatan. Najis-najis ainiyah. Najis-najis yang terlihat itu harus dibersihkan dulu sebelum dia berwudu. Yang ke-13, tambahan dari ini. Seorang harus memastikan kalau dia berhadas. Seseorang harus memastikan kalau dia berhadas. Kalau bingung gimana, Tat? Yang pernah Ana bilang ke antum. Kalau dia ragu-ragu gimana, Tat? Yang pernah Ana bilang ke antum. Dulu di majelis Bidayatul Hidayah. Hmm. Tapi kalau antum sudah hakul yakin, maka hukumnya antum sudah berwudu. Jadi gini ibaratnya. Antum bingung, antum masih punya wudu atau tidak. Sebelumnya antum sudah berwudu. Maka ketika antum gola batu zon antum itu antum nggak berhadas, maka antum tetap suci. Atau diperbolehkan untuk berwudu, sholat. Tapi ketika antum bingung, ini anak punya wudu apa? Anak udah wudu atau belum ya? Berarti kan antum belum punya wudu, maka antum dihukumi orang yang masih punya hadas. Nah, kalau antum bener-bener bingung, nah, ya udah, kalau sudah punya istri ya pegang aja istrinya. Itu salah satu cara. Lalu kalau yang belum punya istri ya tadi pegang kemaluannya sendiri. Nah, itu aja. Oke, yang berikutnya, yang syarat ke-14. Syarat ke-14 adalah selalu mendawamkan niat. Artinya, dari awal membasuh sampai akhir membasuh, itu diniatkan untuk wudhu terus, dijaga terus niatnya. Hmm, Itu adalah 14. Yang ke-15 dan terakhir, di sini adalah tidak boleh kita menggantungkan niat. Misal ketika kita bilang, nawaitul wudu'a insya Allah. Nah, itu enggak apa termasuk yang menggantungkan niat. Nah, itu enggak diperkenankan. Kayak gitu. Hmm. Nah, itulah beberapa perihal mengenai masalah syaraitil wudu. Oke. Yuk, sampai di sini. Saya pernah dapat cuplikan ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Hmm. Jadi katanya pas kita itu tadi ya mendawamkan niat tadi ya. Cuma nggak tahu nih kalau Ustaz Adi Hidayat bilangnya ketika kita itu membasuh tangan tuh sambil doa, doa, kita doa entah niat ya, niat menghilangkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan. Gitu. Terus pas basuh muka itu sambil diniatkan atau didoakan minta minta dihapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata gitu-gitu. Itu gimana? Masuk sunnah atau? Nah, itu sebenarnya adalah ya doif sih. Ana pernah bahas itu dulu waktu postingan Ana. Ana pernah waktu itu posting tentang Di doa-doa wudhu. bidaya juga kayaknya antum pernah bahas. Iya, itu juga dibahas. Tapi para ulama-ulama Syafi'iyah utamanya itu mendoifkan tentang qaul tersebut. Artinya, artinya ya sah saja kalau itu digunakan untuk fadilah amal. Tadi ya seperti itu berdoa saja ya silahkan gitu. Silahkan saja. Tapi itu adalah qaul yang doif.
ya lemah gitu. Hal-hal yang datang dengan seperti itu tuh lemah. Silakan kalau untuk diamalkan silakan, tapi kalau untuk gak diamalkan juga ya nggak apa-apa juga. Hmm, itu ya. Oke, terakhir pembahasan kita hari ini. Hal-hal yang menghilangkan atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu atau ini disebut sebagai namanya pembatal-pembatal wudhu lah. Hmm, Pembatal-pembatal wudhu. Itu ada 4 macam. Pertama adalah keluarnya dari 2 lubang, baik depan ataupun lubang belakang, baik berupa angin maupun yang lainnya, kecuali mani. Karena kalau mani itu dia harus mandi, bukan berwudu. Oke. Dan sudah pernah kita bilang bagaimana istinjanya kan, ya. Kalau istinjanya angin doang, hukumnya apa? Pak ingat? Misalnya ada orang buang angin, terus istinja dia, hukumnya apa? Ingat nggak? Hukumnya hukumnya istinja apa sih, gimana sih? Hukum istinja bagi mereka yang cuma buang angin aja. Hukumnya apa? Dihitungnya istinja nggak? Ya kan istinja. Ya istinja kan menghilangkan najis dengan air gitu. Oh, maksudnya Apa hukumnya Mas Aldari, Mas Ari? Ingat nggak? Hukum apa sih? Hukum keluar angin ya, Istinja, keluar apa? hukum Istinja. istinja bagi yang keluar angin. Dibersihin tuh tempat keluar wajib, anginnya. Oh ya. sunnah. Semua sebutin. Jawabannya adalah Tat, makruh, 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 dibersihin makro. makruh. Keluar angin antum bersihin istinja itu makruh. Tapi kalau keluar angin berserta yang lainnya itu menjadi wajib. Ketika kapan? Ketika hendak sholat. Dan menjadi sunnah ketika tidak hendak sholat. Itu ya. Tuh. Yuk, yang kedua. Yang kedua, pembatal dari wudhu adalah zawalul akli bin naumi au ghairihi. Hilangnya akal dengan mandi, dengan duduk ataupun yang lainnya, gila dan lain sebagainya. Oke, diperhatikan nih. Illah kecuali an-nauma qa'idin mumkinin maqadatahu minal ard. Orang yang duduknya duduk gini ya. Kayak misalkan ini anak ada ini nih, ada apa namanya? Ada kursi nih, gitu ya. Anak tidur begini. Cut, cut. Nah, itu ketika anak mau wudhu, ini kan anak dalam posisi wudhu misalnya. Anak tidur. Selama posisi anak tuh begini, itu anak nggak batal wudhunya. Tapi kalau sudah agak sedikit miring begini ya, miring, nah itu udah pasti sangat kemungkinan besar angin tuh bisa keluar. Maka ketika orang antum miring tidurnya, nah itu antum harus berwudhu. Makanya kenapa kok orang yang sholat Jumat biasanya kan, sholat Jumat. Nah ini banyak sekali nih. Sholat Jumat kan bangun langsung Allahu Akbar ya. Udah selesai ya khutbahnya ya. Nah itu tetap sah dia. Tetap sah. Kenapa? Karena tidurnya begini. Hatta sekalipun kalau dia ngorok. Kalau dia ngorok tetap sah, tetap sah. Tadi selama dia tidurnya dia ya nggak sampai apa ya, nggak sampai apa namanya mengangkat bokongnya gitu. Hmm.
Itu. Oke. Nah, yuk yang ketiga. Yang ketiga adalah bersentuhan dua kulit. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Yang dia ajnabiyaini. Yang dia bukan muhrim. Oke. Suami istri mahram bukan? Pertanyaannya. Mas Ari, suami istri mahram bukan, Mas? Bukan, Ustaz. Oke. Mas Aldari, suami istri mahram bukan? Muhrim. Mahram, mahram, mahram. Mahram Ustaz ya. Bukan mahram. Betul mahram ya. Suami istri. Mahram. Suami istri itu mahram bukan? Kata Mas Ari Nah, bukan. Oke, Mas Angga deh, Mas Angga yang nikah coba. Mas Angga, suami Mas istri. Aldari kan udah nikah. Iya, Mas Aldari kan belum iya. belum jawab tadi, belum jawab. Oke, sekarang Mas Angga coba. Mas Angga, suami istri mahram bukan? Bukan. Jawabannya adalah suami istri itu bukan mahram. Nah, Kenapa? Karena kalau mahram itu haram dinikahi. Sementara istri kita kan Nggak boleh boleh. dinikahi. Iya. Berarti dia bukan mahram. Nah, makanya istilah, wah, antum gak ada mahramnya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bukan mahramnya ini apa maksudnya gitu loh. Kalau yang dimaksud adalah kakak adik gitu ya, atau bapak anak, mahram itu. Tapi kalau suami istri bukan mahram itu. Suami istrinya ada, suaminya. Bukan mahramnya itu. Memang bukan mahramnya. Karena kalau mahramnya dia haram dinikahi. Sementara suami istri itu dinikahi atau suami menikahi istri dan istri dinikahi oleh suami. Gitu ya, itu apa namanya hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi apa ya, hatta sekalipun kalau kita itu ya menggunakan istilah-istilah itu juga ya harus tahu lah maknanya lah. Jangan sampai kita menggunakan istilah yang kita sendiri nggak tahu maknanya gitu. Itu kan salah. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat adalah oke, menyentuh kubul bagian depan atau halaqah duburihi bibatni rohati au batnil asabi. Jadi gini, ini kan ini kan depan nih, ini belakang, ya. Ini depan, apa namanya asobi, jari-jari, jari jemari. Nah, ketika jemari ini dan depan ini, oke, menyentuh bagian ini kita, eh, kemaluan kita, berarti kepala zakarnya itu, maka itu batal, gitu. Oke, kalau misalkan kita megang bokong gitu ya, kan di bokong itu kan ada pertemuan dua dua sisi ya. Nah, ketika kita memegang pertemuan dua sisi tersebut itu batal. Tuh. Nah, tapi kalau kita memegang keduanya dalam posisi ada hail, ada pembatas, kain kah atau yang lainnya, maka itu nggak batal karena ada penghalang. Nah, inilah eh, yang beberapa di antara apa namanya basyar dari atau sentuhan laki-laki ataupun perempuan. Oke, contoh misalnya nih, ada yang ketinggalan di sini. Misal, antum menyentuh istri antum itu itu nggak batal ketika di tiga tempat. Pertama, menyentuh giginya. Itu kalau antum menyentuh gigi, nah itu nggak batal itu.
Kedua, kuku nggak batal karena dia bukan bagian dari kulit. Ketiga, rambut. Antum ketika menyentuh rambut istri itu nggak batal karena rambut bukan bagian dari kulit. Makanya ada sebuah waktu itu ada video gini. Ibu-ibu kalau lagi kesel sama suaminya gitu ya. Dan ibu bapak lagi dalam keadaan berwudu, hendaknya pegang rambutnya jambak. Jambak rambut bapaknya itu katanya kan. Itu insya Allah ibu nggak batal wudunya karena rambut bukan bagian dari pembatal wudhu. Nah, jadi ada 3 tempat di mana tidak batal wudhu. Pertama gigi, kedua kuku, ketiga adalah rambut. Hmm, baik. Ada lagi diskusi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan terakhir perbedaan antara al-masu dan al-lamsu. Perbedaan antara menyentuh dan memegang. Menyentuh dan memegang. Karena di mazhab Imam Syafi'i itu dibedakan antara menyentuh dan memegang. Ada perbedaan di antara keduanya. Insya Allah itu di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Biiznillahi ta'ala. Oke, yuk silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan. Kalau terkena kayak spidol atau pulpen tuh Ustaz, gimana Ustaz mengenai apa? Ustaz berwudunya tuh Ustaz. Ya, berwudunya berarti kalau pulpen spidol harus dipastikan bersih dulu tuh dari pulpen dan spidol itu. Tuh, dibersihin dulu semuanya sampai maksimal. Ketika kita sudah maksimal dan masih ada Jadi bekasnya, dibersihin berarti kan ya. ma'fu anhu, masih dimaafkan. Mesti, Dulu, mesti, mesti wajib. dulu pas SMA ada guru bilang apa? Nggak apa-apa wudhu aja kan itu bukan bukan beda sama tinta tato katanya gitu. Apa emang asalnya puas apa gimana? Ya, tapi kalau kita lihat syarat-syarat dari wudhu, itu kan kita kan harus apa? Harus membersihkan wa alla yakuna alal Membersihkan udwi ma yughayyirul ma. Membersihkan dulu dari dari sesuatu. dari Oh jadi sesuatu yang najis. bukan, mm, jadi bukan bagian mau tadi yang apa bersih dari apa-apa yang menghalangi air menyentuh kulit, tapi masuk ke bagian membersihkan apa-apa yang bisa merubah warna, rasa atau hakikat airnya gitu. Mm-mm, itu. Atau juga dia kalau misalkan dia memang tadi ya water based tadi itu kan ya dia menyerap air berarti kan dia nggak termasuk, tapi dia kena di syarat yang ke ini nih. Syarat yang dia itu bisa merubah air tadi itu. Oke. Dan tadi untuk masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan ya, di mazhab kita baik yang menyentuh ataupun yang disentuh batal ya. Baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu batal. Ada lagi? Oke, kalau misalkan kita ini anak kecil, megang anak kecil, ih lucu ya gitu. Hah, kira-kira batal nggak wudhu kita? Enggak, Oke, enggak. nggak, Mas Ari nggak, ada yang lain nggak? Coba.
Tersebab dia belum balik atau gimana Ustaz? Bisa nggak batal? Ya, anak kecil, kita pegang anak kecil. Kira-kira batal nggak itu? Ah, ya, antum pernah bahas ini di Bidatul Hidayah kayaknya. Mm-mm. Kalau udah balik batal. Kalau belum balik, Enggak. nggak. Ya udah, betul jawabannya. Dan Mas Adi juga betul. Ini kan bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang kabiroini, yang dia sudah dewasa, yang sama-sama punya syahwat. Syahwat itu gimana coba syahwat mendefinisikannya? Coba tulis di sini. Yang ini syahwat. Coba ditulis. Syahwat itu adalah intisyaru dzakari fir rajul, intisyaru adzakari fir rajul, wa mailu qalbi fil mar'ati. Bergairah. Dia bergairah ketika mendapatkan rangsangan dan hatinya itu condong kepada perempuan. Itu namanya syahwat. Dan itu merupakan batasan syahwat itu kayak gitu. Jadi muncul gairah dan muncul kecondongan untuk perempuan atau ke perempuan itu merupakan dobit dari syahwat. Atau batasan syahwat itu disebut orang itu apa ya, bersyahwat itu kayak gitu. Hmm. Ini lanjutan yang tadi ya. Ya nggak, maksudnya masih ini aja, masih sekedar tadrib aja untuk memastikan kalau antum paham gitu loh tentang Ber- gambaran umum ini tadi. Bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan dan yang bukan mahram dan mendatangkan syahwat gitu kan maksudnya. Enggak, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Sudah Dewasa ini sampai kan, situ tadi ya. dewasa ini kan berarti kan dia sudah punya syahwat tentunya kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, syahwat itu Oh iya. seperti apa? Tadi yang Anda bilang. Dia bergairah gitu loh. Hmm. Apalagi misalnya, ya udahlah. Ya kalau sentuhan sama orang gila, misalnya perempuan gila, ya batal gitu. Karena sama-sama kabiro ini dia. Sama-sama besar. Orang dewasa juga. So. Nah, makanya itu ketika ketika kita, ini perhatikan ini untuk para suami sih. Ketika kita hendak mengimami sholat istri-istri kita, kan biasanya kan istri kita kan nyium tangan kita gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu wudhu kita batal itu. Jadi ya kalau bisa ya nanti lagi apa namanya cium tangannya. Tuh. Saya belum menemukan ada mazhab pendapat mazhab Syafi'i yang tidak mengatakan tidak batal sentuhan kulit antara suami dan istri. Karena belum menemukan itu. Nah, makanya apa namanya harus diperhatikan lah masalah-masalah kecil-kecil kayak gitu. Wallahu taala alam bisawab. Berarti pakai mukena salamannya. Ya boleh, nggak salah, nggak salah. Boleh. Paham ya? Tinggal Tim wudhu tim lagi aja loh. Tinggal diterapkan aja Mas. Eh, Aseh. proses mas, doain mas. Aduh. Oke, nggak ada ya, kita cukupkan dulu lah ya. Cukupkan dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.